Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini banyak perkembangan yang menarik ini. Pertama tentu saja kita bahas pertandingan kemarin atau mungkin tadi dini hari ya, antara Inter ngelawan Salzburg. Ini tim Australia punyanya Red Bull. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Lagi-lagi Inter menang mudah, cuman ya sama lah seperti sebelumnya. Jangan senang dulu karena ini kan klubnya bukan klub kuat. Cuman ada yang terlihat berbeda dibandingkan pre-season. Kan selain Villarreal juga lawan kita juga relatif lemah. Tapi waktu itu memang mainnya jelek. Aku waktu itu ngelihatnya dengan lebih positif bahwa oh ya nggak apa mainnya jelek, tapi kan ini karena nyoba-nyoba formasi baru, nyoba pemain baru. Nah kemarin itu mainnya bagus. Waktu lawan Gezira United juga bagus, menang 6-1, kemarin menang 4-0. Ini yang main juga banyak pemain-pemain aneh-aneh, dari pemain muda banyak sekali, dan akhirnya Valentin Carboni mencetak gol pertama di tim senior walaupun cuma friendly. Luar biasa. Mantap ini. Umur baru 17 tahun, bayangkan umur 20 tahun bagaimana. Jadi ini permata yang belum diasah. Tapi kita nggak akan bahas terlalu banyak Carboni karena banyak hal lain yang layak dibahas. Misalnya Gosens. 2 kali friendly, 2 kali Gosens tampil luar biasa. Bahkan banyak yang bilang di pertandingan kemarin itu susah menilai mana yang lebih bagus, Gosens atau Di Marco. Karena sebelum-sebelumnya walaupun Gosens itu sudah mulai membaik, tapi dengan gamblang kita bisa lihat wah bagusan Di Marco gitu. Nah tapi di 2 pertandingan persahabatan kemarin itu Gosens semakin bagus. Aduh, sekarang Inzaghi pusing ini apakah tetap Di Marco akan selalu menjadi starter, karena kalau mengembalikan Di Marco ke center back kiri ini sudah bukan pilihan yang bagus karena musim lalu sudah terbukti Di Marco main di center back kiri dia menjadi titik lemah ketika kita bertahan. Kalau ketika nyerang ya jelas. Jadi sekarang kembali yang jelas seperti yang aku bilang, soal penjualan Gosens itu dari pihak Inter sudah tidak apa ya, tidak nge-push untuk ngejual. Sekarang tinggal bagaimana si Gosens ini. Bukan aku sendiri yang ngomong, dari Corriere dello Sport dia muncul Robin Gosens returning to his best form and Inter no longer thinking about a January transfer. Jadi Robin Gosens mulai kembali ke performa terbaiknya dan Inter tidak lagi berpikir untuk menjualnya di bulan Januari. Tapi kalau bulan Juni nggak tahu. Tentang pertandingan kemarin, bedanya dengan pertandingan lawan Gezira United adalah lawan Gezira kita pakai formasi 3-4-2-1. Jadi kayak diamond terbalik gitu kan. Shred kemudian meruncing. Dengan Zeko ada di lone striker tunggal. Di belakangnya Zeko itu ada Aslani dan Valentin Carboni. Tapi kemarin Inzaghi kembali dengan formasi 5 gelandang. Cuman tidak pakai 2 striker melainkan 3-5-1-1. Nah, ini yang menarik. Inzaghi menyiapkan peran baru untuk Mkhitaryan sebagai second striker. Karena Brozo sudah kembali dan di Piala Dunia Brozovic tampil semakin luar biasa. Pertandingan pertama, wah Brozo lihat tuh jelek, jual aja. Sekarang lihat, bahkan baru-baru ini Brozovic pertandingan lawan Jepang, Brozovic memecahkan rekornya itu luar biasa. Tapi kayaknya kawan-kawan yang tahu Brozovic nggak akan terkejut. Rekor jarak paling panjang yang ditempuh. Sebelumnya rekor itu dia yang pegang dengan 16,3 kilo. Kemarin dia pecahkan jadi 16,7 kilometer. Jadi ini kan ya kenapa aku bilang kalau kawan-kawan yang sering nonton Brozovic pasti nggak terkejut. Karena memang tipikal permainan dia itu kan selalu ada menjadi opsi passing buat pemain. Itu satu, ditambah tugasnya sebagai gelandang bertahan yang
selalu tersedia di depan center back kan. Jadi dengan kembalinya Brozo, sekarang ada 2 gelandang bertahan, kemudian 2 gelandang tengah yaitu Barella dan Hakan. Mkhitaryan juga bisa di sana, tapi Inzaghi akhirnya mencoba mendorong Mkhitaryan ke depan sebagai second striker. Kalau di Roma kan dia lebih sering main sebagai gelandang serang. Dan Mkhitaryan main bagus. Di preseason sebelum musim ini sebenarnya Korea juga main bagus di sana, tapi aduh sudah jangan bahas Korea lagi. Nah, Mkhitaryan ngegol, selain ngegol dia juga banyak melakukan umpan kunci, pergerakannya sangat bagus. Ketika dia bermain di gelandang tengah, dia hanya menjadi safe passer, hanya memberikan umpan-umpan aman saja, sekedar menjaga bola tetap mengalir. Tapi kemarin dia main sebagai second striker, banyak umpan kunci, pergerakannya apa ya? Kalau pergerakannya Mkhitaryan aku nggak ngelihat terlalu berbahaya. Mungkin karena sudah umur juga kan, tidak terlalu banyak pergerakan tanpa bola yang sprint gitu nggak. Tapi begitu dia pegang bola, umpan kesana kemari itu bagus banget. Ini adalah tambahan opsi untuk skema serangan Inter. Oke, itu sekilas tentang hasil pertandingan persahabatan ya. Next kita beberapa update tentang Inter Milan, Kessie lagi. Kemarin Inter dan Napoli yang memperebutkan Kessie, yang anehnya Milan kayak adem-adem aja. Padahal yang aku baca, Kessie ada keinginan dia buat balik ke Milan. Tapi aku nggak ngerti. Sekarang Tottenham ikut-ikutan dan kayaknya Tottenham yang peluangnya paling besar karena pesona Liga Primer satu, kemudian soal gaji. Kalau soal gaji kayaknya Tottenham bisa menawarkan gaji yang lebih daripada Inter ataupun Napoli. Tapi nggak apalah, aku nggak terlalu ini sama Kessie. Dulu sebenarnya ketika dia habis kontrak sama Milan, aku cukup semangat. Tapi sekarang udah nggak terlalu. Kemudian, nah ini ada sedikit kabar tentang Onana. Ada jurnalis Kamerun namanya Jean-Claude Mbede. Aku nggak tahu bacanya karena Mbede ini nama Afrika, tapi Jean-Claude ini nama Prancis kalau nggak salah. Dia berpendapat bahwa Onana akan segera kembali ke timnas Kamerun karena dia kesalahannya sedikit banget. Perbedaan pendapat itu kan nggak masalah, tapi yang bikin eskalasi itu kan seperti yang aku udah pernah bahas kan, itu perwakilan organisasi sepak bolanya Kamerun itu yang dianggap yang ngerecokin. Kemudian kan si Rigobert Song sendiri yang ngedrop dia dari tim. Ternyata aku kira cuma dia di bangku cadangkan aja, tapi aku baca dari sumber lain dia benar-benar di drop dari tim, jadi masuk cadangan pun enggak. Itu baru katanya ya, cuma aku nggak tahu yang mana sih, karena Rigobert Song ketika dia diwawancara lain lagi ngomongnya, katanya masih mau nerima lah apalah inilah. Nggak tahu lah. Yang jelas dari si jurnalis ini, apa sih salahnya Onana, intinya dia bilang gitu. Everyone knows that he was singled out as a distraction from the team's elimination. Jadi kalau si jurnalis ini malah agak sinis, dia bilang semua orang juga tahu dia kasusnya itu dia ditonjolkan sebagai pengalih perhatian dari tersisinya Kamerun dari penyisihan grup Piala Dunia. Gitu sih kalau katanya si jurnalis ini, kata si Mbede ini. Nah, kemudian Carboni dia komentar, sangat bahagia dengan gol pertama saya ke gawang Salzburg. Selebihnya standar aja lah. Saya berterima kasih kepada pelatih sudah memberi kepercayaan kepada teman. Nah, itu nggak males aku bahas. Next, ini yang agak-agak ini. Kawan-kawan kalau ingat gimana Spanyol ditendang oleh Maroko, salah satu pemain yang sangat menonjol itu adalah Amrabat, Sofyan Amrabat. Nah, di waktu lalu Inter sempat dikaitkan dengan Amrabat, cuma rumornya tenggelam begitu saja. Nah, sekarang rumor ini muncul lagi. Sofyan Amrabat ini, gila, kalau ngelihat kemarin mainnya sih luar biasa. Itu kalau nggak salah dia 9 kali ada memenangkan bola, kemudian 7 kali memenangkan duel. Pokoknya ini kayak duri dalam daging di lapangan tengahnya Maroko bagi Spanyol ya. Sampai yang lucu dia ini upload meme itu aku tampilin ya. Jadi dia bawa pedang ngegendong si Gavi itu kayak hasil buruan itu, gila, kasihan Gavi. Dulu diseret sama Bastoni kan, sekarang sama Amrabat.
Anyway, ini lumayan susah karena saingan Liverpool. Kok saingan Liverpool? Saingan Inter itu ada Liverpool dan juga Tottenham. Kalau kita bisa dapetin Amrabat dengan harga yang nggak terlalu mahal, mungkin 30 juta, ini oke banget. Tapi kalau di atas itu, susah. Dan kayaknya Liverpool dan Tottenham mungkin akan menawarkan uang transfer yang cukup besar. Kalau kawan-kawan lihat gimana, kayaknya setuju ya nih Amrabat tampil luar biasa, salah satu yang bersinar di Piala Dunia kali ini. Aduh, kalau bisa dapetin Amrabat ini oke banget sih. Bahkan Barella Brozo, sekarang muncul Mkhitaryan lagi, tambah Amrabat. Tapi jangan terlalu berharap deh, itu aja pesanku. Alright guys, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ingat, walaupun cuma friendly, kita lawan Salzburg dan lawan Gezira United, aku ngeliat ini pertanda bagus. Karena mainnya memang bagus. Sistemnya main, aliran bola itu lancar. Kita lihat nanti, Januari, kita ketemu Napoli. Itu partai hidup dan mati. Kalau menang, asa kita masih ada. Kalau kalah, bye Scudetto. Sudah, nggak usah lagi mikir Scudetto. Oke? Ciao guys. Terima kasih sudah nonton. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.